Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggrana Fitria dan teman-teman saya Anissa Mariati, Marsyanda Rea, dan Salsabila Sudrajat akan menjelaskan mengenai reaksi Diels-Alder. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai reaksi Diels-Alder sesuai dengan poin-poin yang berada pada poster yang telah kami buat. Yang pertama yaitu mengenai teori reaksi Diels-Alder. Reaksi Diels-Alder adalah reaksi kimia organik antara DNA terkonjugasi dengan alkena tersubstitusi. Umumnya dinamakan sebagai dienofil, membentuk sikloheksena tersubstitusi. Reaksi ini dapat berjalan bahkan jika beberapa atom dari cincin yang terbentuk bukanlah karbon. Reaksi Diels-Alder secara umum dianggap sebagai monalisa reaksi di kimia organik karena ia hanya memerlukan energi yang sangat sedikit untuk membentuk cincin sikloheksena yang sangat berguna. Reaksi Diels-Alder adalah proses perisiklik yang terjadi pada satu langkah dengan pendistribusian kembali elektron ikatan secara melingkar atau siklik. Dua ikatan reaktan yang sederhana bersatu melalui keadaan transisi siklik dan dua ikatan karbon baru terbentuk pada saat yang sama membentuk ikatan rangkap baru pada sikloheksena. Reaksi Diels-Alder merupakan contoh suatu sikloadisi 4+2. DNA-nya mengandung 4 elektron V yang digunakan dalam sikloadisi itu atau disebut gugus yang kaya akan elektron. Sementara itu dienofilnya mengandung 2 elektron V atau disebut dengan gugus yang miskin elektron. Reaksi sikloadisi sendiri memiliki dua contoh. Ada reaksi sikloadisi 2+2 dan reaksi sikloadisi 4+2. Nah, reaksi Diels-Alder itu termasuk ke dalam reaksi sikloadisi 4+2. Hal tersebut bisa terjadi karena cincinnya terbentuk oleh interaksi 4 elektron V pada DNA dan 2 elektron V pada alkena atau alkuna. Selain itu, pembentukan reaksi Diels-Alder memerlukan panas atau suhu, bukan cahaya ultraviolet. Serta mekanismenya itu melibatkan tumpang tindih antara orbital sigma dan orbital V. Reaksi Diels-Alder sendiri hanya dapat berlangsung jika DNA terkonjugasi tersebut berada dalam bentuk konformasi Schiss. Reaksi ini melibatkan pemutusan satu ikatan V dari DNA dan juga satu ikatan V dienofil. Selain itu, reaksi ini juga melibatkan pembentukan cincin atau siklisasi antara DNA dan dienofil, sehingga menghasilkan senyawa siklik. Reaksi Diels-Alder adalah salah satu reaksi paling umum dan penting yang digunakan dalam kimia organik untuk mensintesis senyawa siklik. Reaksi ini ditemukan oleh Otto Diels dan Kurt Alder yang menerima Nobel Prizes untuk penemuan mereka pada tahun 1950 dengan Prize Motivation for their discovery and development of the gene synthesis. Pada awal tahun 1927 sampai 1928, Alder dan Otto Diels atau guru dari Kurt Alder telah mempelajari masalah kimia organik sistematis, dan ini mengarah pada penemuan bersama mereka tentang prinsip sintesis DNA yang mereka selidiki dan tentukan dalam semua aspeknya. Terdiri dalam reaksi DNA dengan komponen kedua yang memiliki gugus karbonil atau karboksil yang berdampingan dengan ikatan etilenat untuk menghasilkan senyawa siklik tak jenuh. Karena kedua reaktan dapat bervariasi secara luas dalam lingkungan definisi ini, sejumlah besar senyawa baru dapat dibuat. Otto Paul Hermann Diels memenangkan Nobel Prizes bersama dengan Kurt Alder atau muridnya dalam kimia pada tahun 1950 dengan afiliasi pada saat penghargaan di Kiel University, Kiel, Republik Federal Jerman. Diels lahir di Hamburg, Jerman pada 23 Januari 1876. Ketika usianya 2 tahun, keluarganya pindah ke Berlin, tempat ayahnya ditunjuk sebagai guru besar.
Pendidikan awalnya dari tahun 1882 sampai 1895 berada di Gymnasium Joachim Stalsis Berlin. Kemudian pada tahun 1895 pergi ke Universitas Berlin di mana ia belajar kimia bersama-sama dengan mata pelajaran sains lainnya di bawah Emil Fischer dan lulus pada tahun 1899. Diels menikah pada tahun 1909 dengan Paula Geyer. Mereka memiliki 3 putra dan 2 putri. Dia tertarik membaca, musik, dan berpergian untuk rekreasi, dan di masa mudanya dia juga suka mendaki gunung. Otto Paul Hermann Diels meninggal pada tanggal 7 Maret 1954. Untuk biografi Kurt Alder memenangkan Nobel Prizes bersama dengan Otto Diels atau gurunya dalam kimia pada tahun 1950 dengan afiliasi pada saat penghargaan di Universitas Cologne, Republik Federal Jerman. Kurt Alder lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1902. Masa kecil dan masa sekolahnya dihabiskan di lingkungan industri, tetapi setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, ia terpaksa meninggalkan rumahnya karena alasan politik. Alder mulai membaca mengenai kimia di Universitas Berlin pada tahun 1922 dan kemudian melanjutkan studi di Kiel, di mana ia memperoleh gelar PhD pada tahun 1926. Tesis untuk gelar doktor dan Alder bekerja di bawah naungan Otto Diels dengan judul tesis tentang penyebab reaksi Ajoester. Alder meninggal pada tanggal 20 Juni 1958 di Cologne, Jerman. Mekanisme reaksi Diels-Alder dipengaruhi oleh kehadiran gugus pendorong elektron pada DNA dan gugus penarik elektron pada dienofil. Reaksi Diels-Alder akan terjadi lebih cepat jika dienofil mempunyai gugus substituen penarik elektron. Karena substituen penarik elektron ini menyebabkan ikatan rangkap 2 atau 3 dari dienofil menjadi terpolarisasi positif. Dapat dilihat pada contoh mekanisme, terdapat DNA dalam bentuk konformasi S-cis dan suatu dienofil. Ikatan rangkap dienofil ikatan pi-nya akan berpindah mengikuti arah panah yang ditunjukkan ke arah DNA, sehingga ikatan rangkap bagian atas pada DNA akan memiliki C yang berlebih, sehingga ikatan rangkap tersebut pun akan berpindah mengikuti arah panah yang ditunjukkan. Lalu ikatan rangkap pada bagian bawah DNA, ikatan pi-nya akan berpindah mengikuti arah panah yang ditunjukkan, hingga dapat dihasilkan produk reaksi Diels-Alder, 1 ikatan rangkap dan 2 ikatan sigma yang ditunjukkan dengan garis yang berwarna biru. Pada reaksi Diels-Alder ini, DNA harus berada dalam bentuk konformasi S-cis. Jika DNA terkonjugasi tersebut berada dalam bentuk konformasi S-trans, maka reaksi masih dapat berlangsung dengan bantuan pemanasan. Ikatan tunggal antara C dan C pada DNA S-trans dapat mengalami rotasi dengan bantuan pemanasan, sehingga bentuk konformasi S-trans dapat berubah menjadi S-cis. Dapat dilihat pada gambar reaksinya, terdapat suatu DNA yang berada dalam bentuk konformasi S-trans mengalami pemanasan sehingga berubah menjadi DNA dalam bentuk konformasi S-cis. Perpindahan ikatan pi-nya sama saja dengan sebelumnya. Pada ikatan rangkap pada dienofil itu akan berpindah ikatan pi-nya akan berpindah sesuai dengan arah yang ditunjukkan, sehingga ikatan rangkap bagian atas pada DNA itu akan berlebih C, sehingga ikatan pi-nya pun akan berpindah mengikuti arah panah yang ditunjukkan. Selanjutnya, ikatan rangkap yang berada bagian bawah pada S-cis, ikatan pi-nya pun akan berpindah sesuai panah yang ditunjukkan, sehingga akan dihasilkan produk reaksi Diels-Alder dengan 1 ikatan rangkap dan 2 ikatan sigma yang ditandai dengan berwarna biru.
Pemanfaatan reaksi Diels-Alder ini banyak ragam senyawa siklik yang mengandung cincin 6 anggota dapat dibuat oleh reaksi Diels-Alder antara diana konjugasi dan dienofil. Karena banyak senyawa yang terdapat dalam alam, obat sintetik, dan lain-lain yang mengandung cincin-cincin, maka reaksi Diels-Alder menyajikan rute-rute pembuatan senyawa ini. Reaksi Diels-Alder juga memiliki kegunaan dalam sintetis tertentu sebagai alat untuk memperbaiki sistem sikloheksanon alfa dan beta tak jenuh dengan menghilangkan substituen 1-metoksi setelah deproteksi enol silil eter. Demikian akhir pemaparan dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.